Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib dari 5 waktu yang mempunyai kekhususan dari sholat lainnya dan mempunyai keutamaan yang luar biasa. Pada saat inilah pergantian malam dan siang dimulai. Bagi sebagian kaum muslim, khususnya pria, sholat subuh secara berjamaah merupakan sholat yang berat untuk dilakukan secara rutin. Bahkan, banyak orang meninggalkan sholat subuh karena tertidur. Itulah mengapa sholat subuh berjamaah terasa begitu berat bagi orang yang munafik. Tidaklah kita takut disebut sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya, sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah ancaman sebagai orang munafik membuat kita selalu memperhatikan ibadah yang satu ini. Lalu, apa saja keutamaan sholat subuh hingga kita akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak? Berikut ini 9 rahasia keutamaan dan manfaat bila kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang pertama, disaksikan oleh malaikat. Di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asyar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan Dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Penerang pada hari ketika semua manusia berada dalam kekalutan atau kiamat. Waktu subuh merupakan waktu yang masih gelap. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Quran Surat At-Takwir ayat 18. Walau kondisi subuh yang masih gelap, tubuh lemas dan mata masih mengantuk, justru terdapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim yang menuju masjid dengan niat melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid atau waktu isya dan subuh dengan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, mendapatkan ganjaran sholat malam sepenuh waktunya. Apakah kita bisa melaksanakan sholat malam sepanjang malam? Tentu sangatlah sulit. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti orang yang melakukan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti orang yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam itu." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dibebaskan dari sifat orang munafik. Menurut Ibnu Hajar, semua sholat itu berat bagi orang munafik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas." Quran Surat At-Taubah ayat 54. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, orang munafik itu sholat dalam keadaan riya dan sum'ah, atau ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Sholat subuh dan sholat isya dilakukan dalam keadaan gelap sehingga orang munafik tidak menghadirinya. Mereka enggan menghadiri kedua sholat tersebut. Namun untuk sholat lainnya yaitu sholat zuhur, asar, dan maghrib,
Orang munafik tetap hadir karena jemaah yang lain melihat mereka. Dan orang munafik kala itu cari muka dengan amalan sholat mereka tersebut. Mereka hanyalah sedikit berzikir kepada Allah. Di masa silam, belum ada lampu listrik seperti saat ini sehingga menghadiri dua sholat itu terasa berat. Karena mereka tidak bisa memamerkan amalan mereka. Alasan lainnya, karena sholat isya itu waktu istirahat, sedangkan sholat subuh itu waktu lelapnya tidur. Syariadis Solihin. Siapakah dari kita yang dapat menjamin bahwa kita telah suci dari penyakit kemunafikan? Sementara dahulu, para tokoh salaf yang notabene keimanannya lebih baik daripada kita, senantiasa takut dan khawatir terjangkit sifat kemunafikan. Maka, seharusnya kita lebih layak untuk khawatir tentang kondisi saat ini. Apalagi hidup dalam dunia dengan godaan yang banyak menerpa seperti ini. Sholat subuh secara berjamaah adalah salah satu upaya yang bisa kita tempuh agar bisa terhindar dari penyakit kemunafikan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, berpeluang dapatkan pahala haji atau umroh. Betapa besar pahala yang didapatkan apabila memanfaatkan waktu subuh dengan sholat berjamaah dan berzikir hingga terbitnya matahari. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka. Tak mungkin mereka ragu hingga lemah dalam melihat Rabb mereka. Mereka melihat Rabb mereka seperti melihat bulan pada malam purnama. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Tentu saja hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada orang di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, apakah kami nanti melihat Rabb kami pada hari kiamat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memandang ke arah bulan ketika purnama. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar dan subuh, lakukanlah. Kemudian Jarir membaca ayat dari Quran Surat Toha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Quran Surat Toha ayat 130. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, keselamatan dari siksa neraka. Keselamatan dari siksa neraka berarti berita gembira tentang akan masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat subuh secara sempurna atau berjamaah. Diriwayatkan dari Imran bin Rubiyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sekali-kali tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya. Hadis riwayat Muslim 634. Yang dimaksud dengan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya adalah sholat subuh dan asar.
Barang siapa yang menjaga dua sholat tersebut di saat-saat kesibukannya, tentu ia akan lebih menjaga sholat fardu lainnya karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan siapapun yang aman dari siksa neraka, kemungkinan besar akan aman dari berbagai hal seperti dari siksa kubur, dari menunggu lama di padang mahsyar, dari mizan atau timbangan, dari hisab yang buruk, dari tergelincir saat melintasi sirat, dan semua yang kita mohonkan kepada Allah supaya diselamatkan darinya. Amin. Yang kedelapan, kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menganjurkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh memiliki keutamaan tersendiri, lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh ini senantiasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjaganya, baik ketika beliau berada di tempat tinggalnya maupun saat sedang bepergian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya 2 rakaat sebelum subuh sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhlah besar ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat subuh, apalagi melaksanakannya dengan khusyuk dan berjamaah, karena dia akan berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, siapa yang berada dalam perlindungan Allah, orang itu tidak boleh disakiti. Orang yang berani mencelakakannya terancam dengan azab yang pedih, sebab dia telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang tadi. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya, dan Allah akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Itulah tadi rahasia pahala dan keutamaan sholat subuh yang dapat kita raih. Wallahu alam, dan Allah Maha Tahu. Semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat subuh secara berjamaah, bahkan menularkannya kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.